1121 jalur 4 Jakarta Kota 1121. Pengontrol tujuan stasiun Manggarai Sudirman Tanah Abang Duri Rangkaian untuk stasiun Cilegon. We always dreamed about this better life, this better life. We always felt it coming all along, yeah, all along. We got the keys to open paradise, yeah, paradise. Now let's go walking hand in hand. Come on, baby, we can hit the lights, make the wrongs turn right. We can smash the clock, make the pop go rock. With a love this deep, we don't need no sleep, and it feels like we could do this all night. We could do this all night. Yeah, everything's alright. We got the keys to open paradise, yeah, paradise. It feels like we could do this all night. Halo pemirsa, kembali lagi berjumpa dengan saya Mustiana di acara Tengok Budaya. Nah, kali ini saya akan menengok budaya Kampung Sindang Barang yang ada di Kabupaten Bogor. Ingin tahu budayanya seperti apa? Mari ikuti saya. Nah pemirsa, untuk melanjutkan perjalanan ke Kampung Budaya Sindang Barang, setelah naik kereta tadi kita akan melanjutkan untuk naik angkutan umum. It's dark and uncertain, but I'll be beside you, my love. And oh, Pak, kira-kira berapa lama ya waktu untuk menuju ke Sindang Barangnya? Iya, perjalanan dari stasiun Bogor sampai. Kira-kira berapa, Pak? Oh, sejam. Oh, macet. Nah, pemirsa, jarak yang ditempuh dari stasiun Bogor menuju ke Kampung Sindang Barangnya kurang lebih dituju waktu 1 jam. Biasanya kalau hari weekend itu karena macet. Jadi ya kita nikmatin aja perjalanan kita. always come home for my love. Oh, I know that this road is long. Sometimes I get scared, but I know I'll be safe in your arms. Oh, 'cause when you are holding me, I know I'm as ready as I'll ever be. My love, I just wanted you to know. Sekarang kita sudah tiba di Kampung Budaya Sindang Barang dan kita akan melanjutkan untuk jalan kaki ke dalam sana. Gonna put the world away for a minute. Yeay! Pretend I don't live in it. Setelah menempuh perjalanan yang luar biasa, naik angkot lumayan lama, macet, jalannya lanjutan. Sekarang kita tiba di Kampung Budaya Sindang Barang dan inilah Kampung Budaya Sindang Barang. Tapi saya tidak mau sendiri. Saya akan mencari seseorang untuk menemani saya berkeliling di Kampung Budaya Sindang Barang ini. Mau tahu seperti apa? Ikuti saja. Kampung Budaya Sindang Barang terletak di Desa Pasir Eri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Kampung Budaya Sindang Barang ini merupakan kampung yang direvitalisasi dan dilestarikan. Sekarang saya sudah bersama salah satu kokolot di Kampung Budaya Sindang Barang ini.
Dan inilah Kokolot. Halo Bapak, dengan siapa Pak? Dengan Baukat. Pak Uka, saya Ana Pak. Nah Pak Uka, saya mau tanya-tanya nih, gimana sih sejarah awalnya berdirinya Kampung Budaya Sindang Barang ini? Kampung Budaya didirikan tahun 2006 ya di sini. Tahun 2006 diresmikan tahun 2007. Kampung Budaya didirikan bukan apa-apa deh. Di sini kan budaya Sunda tuh sudah gimana ya? Udah mulai agak mengurang ya gitu. Makanya sengaja didirikannya ini, tujuan saya itu untuk melestarikan budaya Sunda yang ada di sini. Dalam misi pelestarian budaya, Kampung Budaya Sindang Barang dijadikan sebagai tempat pelatihan kesenian-kesenian Sunda seperti pelatihan gamelan khas Sunda, tarian khas Sunda, silat cimande, dan lain-lain. Bahkan permainan tradisional seperti enggrang dan bakyak pun masih dipertahankan di sini demi melestarikan permainan tradisional Indonesia. Selain itu, Kampung Budaya Sindang Barang juga dijadikan sebagai tempat pelaksanaan ritual yang sangat kental dengan budaya. Seperti upacara adat Serentahun. Serentahun sendiri adalah upacara yang dilakukan masyarakat Sunda untuk mengungkapkan rasa syukur atas panen padi yang didapat selama setahun. Di dalam Serentahun pun ada banyak keseniannya. Di antaranya ada angklung gubrak, rengkong, calung, reok, genang pencak, dan masih banyak lagi. Jadi, ya memang di Kampung Budaya Sindang Barang inilah tempat untuk pendidikan dan pelestarian budaya Sunda. Kampung adat Sindang Barang ada kaitan dengan Pajajaran, iya ya. Karena Kampung adat Sindang Barang itu awalnya itu didirikan, kalau menurut cerita leluhur itu oleh salah satu tokoh dari Panjalu, Galuh ya. Nah, setelah Galuh dengan Pajajaran ada istilah besanan, jadi Sindang Barang lebih dekat karena Prabu Siliwanginya itu masih ada jalur darah dengan Sindang Barang, karena Sindang Barang didirikan oleh putri dari Galuh gitu. Ya, makanya Sindang Barang ini bagian dari Pajajaran. Karena ada kaitan dengan kerajaan Pajajaran, meskipun kampung-kampung lain sudah tidak melakukan upacara adat Serentahun, namun Kampung Adat Sindang Barang ini tetap eksis dalam mempertahankan upacara adat Serentahun. Jadi Kampung Sindang Barang ini bisa dikatakan sebagai kampung tertua ya Iya. Pak, turunan dari kerajaan Pajajaran itu. Oke, jadi Kampung Budaya Sindang Barang ini tuh merupakan kampung tertua ya dari keturunan kerajaan Pajajaran yang masih tetap menjaga dan melestarikan kebudayaan di sini. Sebenarnya pendiri dari Kampung Budaya Sindang Barang itu siapa aja sih? Pencetus pelopornya itu adalah Pak Maki ya. Pak Maki itu salah satu keturunan cucunya kepala adat. Beliaulah yang mempunyai isi gagasan seperti ini. Cuman semua para kokolot yang ada di Kampung Adat Sindang Barang itu dimusyawarahkan semua. Yang tadinya Serentahunnya pun dia udah gimana ya? Udah ke sifat masing-masing gitu ya. Tapi begitu dipelopori oleh Pak Maki, itu semua disatukan kembali. Satu desa itu, maka disinilah tempatnya di Kampung Budaya, jadi nggak masing-masing lagi. Nggak masing-masing lagi, semuanya gitu, jadi satu. iya. Terus bagaimana sih campur tangan pemerintah dalam upaya masyarakat yang ingin melestarikan kebudayaan Indonesia gitu Pak? Pak Gubernur sendiri yang menginginkan kampung adat berdiri lagi atau dibangun kembali. Kenapa? Buat dikenalkan ke anak-anak sekarang, karena anak sekarang sudah nggak tahu yang namanya lumbung padi bagaimana, itu kan leuit. Jadi ada kesenian yang lama itu udah nggak tahu, makanya campur tangan pemerintah waktu awal ada dana hibah dari Pak Gubernur pada saat itu. Dulunya Kampung Sindang Barang merupakan kampung adat. Namun atas keinginan Gubernur Jawa Barat agar kampung adat terus ada, maka dibangunlah Kampung Budaya Sindang Barang ini. Kok masih banyak sih masyarakat yang kayak saya lihat gitu dari tadi banyak yang pakai baju hitam, terus kayak hokat nih hitam-hitam juga harus pakai ikat kepala gitu. Itu maknanya apa sih? Kalau masalah pakaian, memang kan kalau di Sunda itu ya, jadi pakaian tuh nggak jauh dari warna hitam dan putih. Cuman umumnya pakai pakaian hitam itu umumnya bisa di masyarakat. Kalau pakaian putih itu untuk para kokolot dan kepala-kepala adat gitu ya. Jadi yang tertua ya, gitu yang putih itu.
Makna warna pakaian masyarakat Sindang Barang lebih dominan dengan warna hitam dan putih karena dikaitkan dengan lambang keseimbangan. Sementara makna ikat kepala yang berbentuk segitiga yaitu untuk melambangkan kekuatan pemerintahan zaman Sunda atau zaman kerajaan dahulu. Oh Kak, kalau buat laki-laki nih ya kan pakainya baju hitam-hitam Hitam, pokoknya ya. sama ikat kepala gitu. Kalau buat perempuan ada nggak sih pokat bajunya? Ada Neng, buat cewek juga ada. Nanti Cewek Neng kayak pakai aja sendiri nanti. Pakai sendiri ya? Gitu. Oh jadi boleh langsung saya pakai aja nih pokat. Oke kalau gitu saya mau ganti baju dulu nih, baju adat Sindang Barang ya, Iya. khusus untuk perempuan. Tunggu dulu ya. Boom, boom, boom. Pemirsa sekarang saya tuh udah pakai baju adat, baju kebudayaan ya. Udah terlihat seperti wanita-wanita Sindang Barang belum? Nah, Pak Ukat sekarang kita mau keliling nih bangunan di sini. Saya penasaran banget kayak apa sih ini, kayak bangunannya bener-bener tradisional dan unik ya Oh, bentuknya. iya, Pengen betul. tahu aja gitu apa namanya dan fungsinya. Pertama-tama saya dan Pak Ukat melihat lebih dekat bangunan Imah Gede. Fungsi Imah Gede ini rumah kepala adatnya, Imah kepala adat, kepala suku di sini. Imah Gede adalah rumah dari kepala adat dan pendiri Kampung Budaya Sindang Barang, yaitu Bapak Maki. Nuansa interior Imah Gede ini masih sangat tradisional dan unik sekali ya. Setelah dari Imah Gede, saya dan Pak Ukat bergeser ke Gilang Serat. Gilang Serat ini fungsinya difungsikan oleh kantoran kalau sekarang ya. Oh, Nah, kalau zaman dulu ini fungsinya buat penasehat raja. Silengser, rumah Silengser. Kalau sekarang difungsikan untuk kantor budaya. oh. Jadi Gilang Serat itu waktu pada zaman kerajaan Pajajaran digunakan sebagai tempat Rumahnya Silengser, penasehat raja. oh rumahnya penasehat raja. Cuma kalau sekarang di zaman modern ya untuk sebagai kantor pengelola Kampung Budaya Sindang Barang ini. Tuh. Kita Yuk, ke sana. langsung ke Ayo. sana. Oke, kita lanjut. Di sebelah Gilang Serat ada Saung Talu. Di Saung Talu ini ada berbagai alat tradisional seperti seperangkat alat gamelan dan angklung. Saung Talu ini juga digunakan sebagai tempat latihan gamelan oleh para kokolot. Letaknya yang dekat dengan Imah Gede dikarenakan seperti fungsi pada zaman dahulu, Saung Talu ini adalah sebagai tempat hiburan keluarga besar aja. Ya kalau sekarang sih sebagai hiburan keluarga kepala adat ya. Setelah dari Saung Talu, kami menuju ke tempat menumbuk padi. Ini lisung. Lisungnya. Nah, yang ini namanya ini halu. Halo. Ini halu, tempat numbuk ya. Oh, buat ini ya, numbuk numbuknya. padi. Nah, kalau yang bulat begini, ini namanya keblek buat menjadiin beras. Oh. Nah, terus ada ini nyiru. Nyiru itu buat napi. Oh. Nah, untuk memisahkan dedaknya dengan beras. Dedek sama beras Nah, dipisahin ya iya, Pak ya. Ini. Oke. Nah, kalau sebelah sana itu namanya lumbung padi. Leuit. Lumbung padi, Iya. leuit. Kesana Mari yuk. kita ke sana. Oke. Yuk. Persis di sebelah tempat menumbuk padi ada leit. Leit adalah bahasa Sunda dari lumbung padi. Ada sekitar 5 leit di sini, namun ada satu leit yang paling besar yang dinamakan Leit Si Jimat. Leit Si Jimat ini adalah tempat utama untuk menyimpan padi. Jika sudah penuh, barulah dipindahkan ke leit-leit yang lebih kecil. Beranjak dari leit, ada Imah Pasangrahan. Imah Pasangrahan ini digunakan sebagai tempat beristirahatnya para tamu. Karena kalau zaman dulu tidak ada orang yang nginep itu di rumah tinggal. Gitu. Jadi ada khusus ruangan tamu gitu, Ruangan rumah tamu. khusus tamu gitu, ya Rumah khusus Pasangrahan. Pasangrahan itu Iya, ya namanya rumah gitu. Pasangrahan, Gitu. tempat rumah Istirahatnya istirahatnya tamu. Iya. Gitu. Terus ada bangunan apa lagi nih Pak selain rumah Pasangrahan? Ke bawah itu ada bangunan Panengen, ada Pangiwa, ada Balai Riungan. Balai Riungan. Iya, Balai Oh, rumah Riungan. Panangan Pangiwa itu Di bawah. tempat Rumah para kokolot itu ya. rumah di bawah. pakar para kokolot. Iya. Panangan itu artinya Kelahanan.
bangunan sebelah kanan. Sebelah kanan. Pangiwa bangunan sebelah kiri jalan. Gitu. Oh, dipisahkan oleh jalan gitu. Oke, ada rumah pandangan dan Pangiwa. Kalau di sana itu ada Balai Riungan, tempat musyawarah mufakat para kokol kalau ada kegiatan di Balai Riungan. Mana situ ya? Yang sebelah kanan. Coba. Di seberang Imah Pasangrahan ada Balai Riungan. Fungsi dari Balai Riungan sama seperti fungsinya pada zaman kerajaan dahulu, yaitu dijadikan sebagai tempat untuk melakukan musyawarah mufakat. Ya udah, terima kasih ya Pak Ukat ya, sama-sama. sudah mengajak saya Sama-sama. berkeliling. Saya mau ke sana ya. Silakan. Ya. Yuk. Ayo, udah. Ya. Nah, aku mau nangkap ikan nih katanya di sana. Tapi sebelumnya nggak mungkin pakai baju kayak gini kali ya. Jadi mau ganti baju dulu. Oke, tunggu jangan kemana-mana. Hai. Sekarang saya udah ganti baju, udah siap, dan kita akan melakukan kegiatan menangkap ikan. Mau tahu seperti apa? Yuk ikut aja. Wah, ternyata seru juga ya menangkap ikan di tempat yang berlumpur. Nah, setelah saya puas menangkap ikan di tempat yang berlumpur tadi, saya dan Pak Ukat akan melanjutkan untuk menapak tilas ke situs purbakala yang ada di sekitar Kampung Budaya Sindang Barang. Tetap ikuti saya ya. Seperti yang udah dijanji, kita mau kemana Pak hari ini? Ke situs Batu Karut ya. Ke situs, kita mau jalan-jalan ke situs Purbakala. Kita langsung mulai aja. Oke Pak, mari. Yuk. Saya dan Pak Ukat berjalan kaki menuju situs Purbakala. Jarak yang ditempuh sekitar 700 meter dari Kampung Budaya Sindang Barang atau sekitar 30-an menit jika berjalan kaki. Membuat saya bisa melihat berbagai aktivitas warga sekitar. Tak terasa saya dan Pak Ukat sudah tiba di situs Purbakala pertama, yaitu Punden Berundak. Punden Berundak atau Bukit Berundak ini merupakan peninggalan kerajaan Pajajaran yang digunakan sebagai sarana beribadah agama Sunda pada zaman dahulu. Setelah dari Punden Berundak, saya dan Pak Ukat berlanjut ke peninggalan megalitik berikutnya, yaitu Punden Batu Karut, atau masyarakat Sindang Barang lebih sering menyebutnya dengan Batu Kursi Males. Sebenarnya masih banyak situs purbakala di Sindang Barang yang diperkirakan ada 63 situs yang berupa punden-punden batu. Namun Pak Ukat hanya mengajak saya ke 2 situs purbakala yang lokasinya paling dekat dengan Kampung Budaya Sindang Barang. Dengan berakhirnya napak tilas ke situs purbakala, berakhir pula waktu saya untuk menemani Anda menengok budaya yang ada di Kampung Budaya Sindang Barang. Sekian episode Tengok Budaya kali ini, semoga bermanfaat ya. Saya Musti Ana dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Just wanted you to know, my love, you will never be alone. If you get lost and you don't know where to go, you can always come home for my love. Oh, I know that this road is long. Sometimes I get scared, but I know I'll be safe in your arms.
just wanted you to know, my love, you will never be alone. If you get lost and you don't know where to go, you can